Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahun hawahu wa dallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dallah afala tadhakkarun. Apakah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, pengendali hidupnya, dan Allah membiarkan mereka itu sesat dengan pengetahuannya, dan Allah kunci pendengaran hati, sebenar-benar dikunci. Siapakah yang mampu untuk membukanya? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dari itu? Quran surat Yasin ayat 23. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba Allah jamaah zuhur yang mulia, di ranah Minang ini, setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak atau kaum, itu bila selesai ada ungkapan hujan taduh kabui latarang nampaklah gunung cie-cie. Itu menandakan acara itu sukses. Selesai kabui tarang nampak gunung cie-cie. Sesuai dengan berkembang zaman, ungkapan itu mulai dirubah. Hujan taduh angin lah kancang larabah rumah cie-cie. Jadi hujan lah taduh lah selesai tapi angin kancang. Dek kancangin banyak pohon dan rumah yang tumbang cie-cie. Ini ibu-ibu dan bapak, nabila apa yang diungkapkan oleh yang tua-tua kita ini yang sudah berabad-abad ini, kita lihat sebagai sebuah bangsa kita baru saja selesai melaksanakan upacara nasional tanggal 14 Februari yang lalu yang namanya pemilihan umum baik untuk legislatif maupun untuk eksekutif pilpres. Nah, bila kita lihat data-data ibu-ibu dan bapak, bahwasanya untuk mengangkat acara itu negara mengeluarkan dana 71,3 triliun. Itu belum masuk lagi anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh APBD provinsi yang 38 provinsi. Ya. Kalau masing-masing saja kita anggap katakanlah 750 M kali sekian, luar biasa. Apalagi APBD kabupaten dan kota. Tambah lagi dana-dana yang dikeluarkan oleh caleg-caleg dan paslon-paslon. Dari laporan masyarakat yang menerima, itu untuk caleg tingkat dari kota ke provinsi saja, itu dari yang menerima memberikan informasi, itu seorang caleg, ya, itu memberikan 2, juta per kakak. Jadi di RW itu dapat per kakak 2,5 juta, coba bayangkan. Itu baru per RW. Kita lihat lagi yang bertarung untuk nasional ada mengeluarkan 3,5 juta per kakak. Kalilah sekian.
kita tahu bahwasanya untuk ya tingkat nasional saja lebih dari 9.000 peserta. Apalagi kalau untuk nasional, menurut yang mengalami minimal itu 2M habisnya. Bahkan ada yang 5 dan sebagainya. Nah, kalkulasinya begini. Ini berapa triliun dana yang dihabiskan baik secara kelembagaan negara, per orang dan sebagainya untuk mengangkat alik nan gadang patang. Ibu-ibu dan bapak, kita tidak punya kapasitas, siapa saja akhir dari pertarungan ini kita serahkan nanti kepada lembaga yang memang berwenang untuk itu. Namun sebagai orang yang beriman, orang di Minang, apapun kejadian-kejadian itu ada dianalisanya secara seksama dengan pikiran yang jernih. Kita lihat apa catatan penting bagi kita. Kalau ini tidak kita pahami, yakinlah generasi kita akan mengalami yang lebih fatal lagi dari kita. Nah, kalau kita terjemahkan, ya, hujan taduh, anginlah kancang, robohlah rumah cie-cie. Paling tidak kita lihat, kita melihat 3 aspek nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan itu kita terima, itu mulai dari SD. SD 6 tahun, SLTP 3 tahun, SL3 3 tahun, kita anggap saja enggak universitas strata 1, strata 2, dan strata 3. Bahkan di TPA, di pengajian-pengajian, guru, bahkan dari TK selalu mengajar kita bagaimana kita betul menghormati nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itu berpuluh tahun itu. Istilahnya di sekolah, babui-bui, selero guru untuk mendidik anak-anak yang selemonya masih mengalir. Apalagi sampai ke perguruan tinggi. Karena memang tujuan pendidikan kita adalah membentuk manusia beriman, bertakwa, jujur, adil, dan sebagainya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kalau kita pakai lagi ungkapan yang dulunya disampaikan oleh yang tua-tua, gara-gara hujan sari, itu apih paneh setahun. Bertahun-tahun guru-guru, kita ada yang guru, dosen, mubalik, kiai, habib, ustadz, menanamkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kok hanya dalam pelaksanaan satu alik porak-poranda, ibu dan bapak. Ini bukan masalah kecil, Pak. Ini bukan masalah kecil. Karena bukan suatu kekelapan. Justru yang mendorong orang, mendorong masyarakat untuk tidak benar, untuk tidak jujur, untuk tidak adil. Justru di dalamnya kita lihat ada orang-orang yang menggelar profesor doktor, ada yang menggelar kiai, bahkan ada yang menggelar jenderal. Jadi mau kemana bangsa kita? Kadang-kadang air mata kita keluar. Apalagi kita-kita yang guru ini terasa betapa tidak mudahnya menanamkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, ini sesak dada kita, Bapak dan Ibu. Tahu dah berapa dana yang kita keluarkan untuk pendidikan ini? Negara saja, ibu-ibu dan bapak, itu anggaran untuk pendidikan itu 98 triliun per tahun. 20% dari total anggaran 3.200 sekian triliun. Itu APBN. APBD anggaplah 1 triliun. Atau tidak usah 1 triliun, setengah triliun, kali 38 provinsi, kali 24 tahun, itu berapa triliun itu? Kabupaten, kota yang jumlahnya 541 kabupaten kota yang menganggarkan dana pendidikan, kalau di triliunan tuh Bapak dan Ibu.
Belum lagi orang tua, biaya anak SD, SLTP, SLTA sampai ke perguruan tinggi. Kita rata-rata saja anggaplah yang proses pendidikan 100 juta dari 280 juta kali sekian, berapa triliun itu dana yang kita curahkan untuk membangun manusia yang konsen dengan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Tapi kenapa ada pihak yang tidak merasa diri, risih? Coba. Agaknya ini yang dimaksud oleh Al-Quran ya. Surah Jasiyah 23 tadi. Allah katakan, coba kamu perhatikan bagaimana orang-orang yang menjadikan hawa nafsu untuk berkuasa, hawa nafsu untuk mendapat kekayaan, menjadi Tuhan, menjadi pengatur hidupnya, tujuan. Bahkan ayat yang juga banyak Allah katakan gitu. Kita lihat di surah Al-Mu'minun. Walawi tabahaqqa awahum lafasat min samawati wal ard. Jika kebenaran, keadilan tunduk di bawah pengendali hawa nafsu, hancurlah bumi dan langit. Kalau kebenaran, keadilan, kejujuran tidak menjadi lagi hal yang terpenting hidup dan kehidupan, itu sebuah kehancuran Bapak dan Ibu. Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk membangun generasi yang beriman, bertakwa, jujur, adil? Siapa? Dan dengan cara apa nanti kita akan bentuk? Kenapa? Membentuk manusia yang beriman, bertakwa, jujur. Tidak gampang, tidak gampang. Bahkan itu saja, bukan itu saja yang kita selesaikan. Ada orang-orang masyarakat kita yang begitu taat sholatnya, berjamaah awal waktu, tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya. Setidaknya kita memohon kepada Allah 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan kita ini ghairu maghdub, bukan jalan orang yang dimarahi, waladhdallin. Berapa kali itu? Berapa khusyuknya kita meminta pada Allah jalan yang lurus, jalan yang mentangkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Jangan sampai kita jalan orang-orang yang dimarahi dan dirmuka Allah, dan jangan pula jalan-jalan yang sesat. Itu berapa kali? Tapi anehnya tidak merasa salah mengungkapkan kalimat-kalimat, tidak risih melihat hal-hal kecurangan, ketidakahlian dan sebagainya. Kira-kira pertanggungjawab kita di hadapan Allah gimana nanti? Jadi ibarat bangunan masjid ini yang megah, yang berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh para guru, para dosen, para ulama, para kiai, ya, para nenek mama, untuk membangun manusia yang konsen dengan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Tapi hanya dengan suatu persoalan saja kan. Kalau ibarat apa yang diungkapkan oleh masyarakat kita di Periaman, kebenaran, keadilan dan kejujuran punagalah. Kalau istilah masyarakat di Padang, abi tandeh. Kalau istilah masyarakat daerah pesisir selatan, jile apuj. Punah gaga, abi tandeh. Jile apuj apa? Nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran hanya karena dorongan hawa nafsu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas
الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا